intim dengan Tuhan melalui bersyukur. Mazmur 73 ayat 23 sampai 28 mengatakan seperti ini. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Intim dengan Tuhan itu dapat kita lakukan dengan kita bersyukur. Dalam ayat firman Tuhan ini, pemazmur menyikapi segala hal yang terjadi dalam hidupnya dengan sederhana, yang dia ungkapkan dalam Mazmur 73 ayat 25, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bagaimana dengan kita? Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di bumi ini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya mengumpulkan kekayaan materi? Atau kita melampiaskan hawa nafsu kita untuk melakukan berbagai hal yang disebut oleh Tuhan di sini sebagai suatu persinahan dengan cara meninggalkan Tuhan? Ataukah kita sama seperti pemazmur yang menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya secara sederhana, di mana dia ungkapkan, selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi ini. Segala pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita ditandai oleh satu gerak menuju suatu kesimpulan, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu hal yang mutlak yang kita perlukan di bumi ini. Dan itu bukan emas, bukan perak, bukan kekayaan, bukan seks. Satu-satunya yang mutlak yang kita perlukan di bumi ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita selalu bersyukur kepada Tuhan, sikap seperti inilah yang akan meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Sebagaimana halnya pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Semua perkembangan yang terjadi dalam kehidupan rohani kita, sepanjang kita menjalani kehidupan yang sementara di bumi ini, merupakan suatu kemajuan di dalam mengenal siapa Sang Pencipta yang menciptakan kita sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Dia adalah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mengasihi kita sekalian, dan kita semua bergerak menuju suatu titik di mana kita dapat berkata seperti pemazmur ini, gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Situasi yang kita hadapi hari-hari ini adalah suatu situasi yang tidak menentu. Kita tidak tahu apakah benar corona ini semakin melandai, ataukah ada perkembangan-perkembangan baru sehubungan dengan corona ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita mau belajar
untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus dengan berkata, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Cara pandang yang seperti inilah yang akan mengubah cara kita dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita semua memiliki cara pandang seperti ini, maka kita akan menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan cara yang sama sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Penderitaan dan kesengsaraan sebagai orang yang percaya kita bisa alami. Karena firman Tuhan tidak pernah memberi jaminan bahwa kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, kita akan bebas dari penderitaan dan kesengsaraan. Penderitaan dan kesengsaraan bisa menimpa siapa saja. Dan hal itu juga bisa menimpa kita sebagai orang yang percaya. Tetapi penderitaan, kesengsaraan yang kita alami dalam hidup ini, karena kita memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi semua pergumulan permasalahan, karena bagian kita adalah Tuhan, maka kesengsaraan, penderitaan itu bisa menjadi sarana yang membuat kita akan haus, akan lapar akan Tuhan. Dan di dalam penderitaan, kesengsaraan yang kita alami, justru disitulah menjadi suatu sarana yang akan mendorong kita untuk mencari Tuhan yang menyatakan kehausan kita dan kelaparan kita akan Tuhan. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang haus akan Tuhan, akan kebenaran, dia yang akan dipuaskan. Kekecewaan mungkin kita bisa alami dalam perjalanan kehidupan kita. Kekecewaan karena ada hal-hal yang kita inginkan tapi tidak tercapai seperti yang kita inginkan. Kita mungkin menikah dengan seseorang, tapi orang yang kita nikahi itu justru mengecewakan kita, dan tidak pernah kita peroleh sesuai dengan apa yang kita harapkan dari orang yang kita nikahi. Dan mungkin hari-hari ini kita berada dalam suatu kondisi yang sangat kecewa. Kekecewaan bisa menjadi alat yang akan menghentikan kita dari pekerjaan-pekerjaan duniawi dan menggerakkan kita untuk menuju kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mengapa demikian? Karena orang yang tadinya kita pikir dia bisa membahagiakan kita, karena itu kita memilih untuk menikahi dia, ternyata dia tidak bisa membahagiakan kita, kita kecewa. Maka di dalam kekecewaan yang kita alami, Tuhan mau menghentikan kita dari semua harapan-harapan yang kosong, yang palsu itu, dan mendorong kita untuk berpusat satu pribadi yang dapat membahagiakan kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan dosa sekalipun, apabila kita sesali, kita mengakui itu sesuatu yang merusak kehidupan kita, kita menyesali atas dosa-dosa yang kita perbuat, itu juga dapat memberikan kepada kita dorongan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Dengan kita lebih dekat, maka saudaraku yang kasih, kita akan mengalami kasih yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Tuhan. Berdasarkan kasihnya itulah kita juga dapat menerima pengampunan yang sejati dari Dia. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia, Dia adil, Dia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kesalahan dan segala kejahatan kita. Dalam kondisi seperti itu, kita sadar bahwa kita tidak mampu mengatasi dosa dengan kekuatan kita sendiri. Dan hal itu harus mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, menerima kasih-Nya dan pengampunan yang sejati yang hanya kita peroleh dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini dapat berguna, dapat bermanfaat untuk menolong kita dalam pertumbuhan rohani kita, dalam menolong kita mengenal siapa Tuhan yang kita puji, yang kita sembah,
kalau kita memandang semuanya itu sebagai suatu sarana yang membawa kita kepada satu sasaran utama, yaitu mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan itu dapat kita nikmati ketika kita menerima semua peristiwa yang ada dalam hidup ini dan bersyukur kepada Tuhan dengan berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Bagaimana kita mengejar keintiman dengan Tuhan melalui ucapan syukur ini? Caranya dengan menjawab kasih Tuhan dalam kerendahan hati dan penuh dengan ucapan syukur. Suatu hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan, bahwa semua hal yang kita lakukan tidak boleh dimulai dari diri kita sendiri. Tidak boleh kita mulai dari permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Tetapi harus dimulai dari Tuhan sendiri. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata, Dia yang terlebih dahulu mencari kita. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan. Karena itu Rasul Paulus, dia memberitahukan kepada kita seperti apa yang diungkapkan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini, berarti kita semua sebagai orang Kristen, walaupun kita sudah mendapat kasih karunia, kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tapi kita bisa mengabaikan kasih karunia yang Tuhan berikan itu. Kasih karunia itu bukan sesuatu, bukan benda. Kasih karunia itu bertalian dengan pribadi dari Yesus Kristus sendiri, di mana kita semua yang beriman kepada Dia, kita telah menerima pribadinya yang merupakan kasih karunia yang sejati. Dan karena itu sebagai orang percaya, jangan sampai kita membuat apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita menjadi sia-sia. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Kalau engkau dan saya memiliki pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, permasalahan-permasalahan dalam hidup ini, ketika engkau memberitahukan kepada seorang, mungkin orang itu menyatakan keprihatinan atas persoalan sedang engkau hadapi, tapi namanya manusia, dia tidak akan mampu menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu kita lakukan, bagaimana kita ini mencari perkenanan Allah. Karena pada waktu Allah berkenan, Dia mendengar kita. Ketika kita berseru kepadanya, karena Dia berkenan atas kita, Dia mendengar kita. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, kebutuhan mutlak kita sebagai orang percaya yang sedang hidup di bumi ini adalah pribadi Tuhan yang dapat menyelamatkan, yang dapat menolong kita, yang dapat mendengar kita. Aku akan menolong engkau, kata Tuhan. Sesungguhnya pada waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tetapi aku tetap dekat dengan engkau. Engkau memegang tangan kananku. Ini yang diungkapkan oleh pemazmur dalam pergumulan dia menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan yang dia tidak mengerti. Akhirnya pemazmur sampai pada suatu kesimpulan bahwa dia ingin tetap dekat dengan Tuhan, dan dia sadar betul bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memegang tangannya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Jadi Tuhan memberi nasihat kepada kita. Nasihat-nasihatnya yang dinyatakan kepada kita melalui pemberitaan firman seperti ini, melalui firman yang kita baca.
Tuhan pakai itu menjadi cara Tuhan untuk menuntun kita, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Persoalan sebesar apapun yang kita alami dalam hidup ini, kalau kita melihat dengan cara pandang seperti Tuhan memandangnya, maka kita akan memberikan perhatian kita kepada tuntunan-tuntunan Tuhan yang mengarahkan, yang menuntun jalan hidup kita. Maka Dia sendirilah yang akan mengangkat kita dari keterpurukan kita ke dalam kemuliaan. Haleluya. Karena itu firman berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun, kata pemazmur, dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Mungkin saat-saat ini ketika kita melihat ada orang-orang yang menghujat Tuhan, menghina Yesus, mereka tidak mau membuka diri dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru mereka melakukan penghinaan. Tapi firman Tuhan berkata, suatu waktu orang yang tidak mau mendekat kepada Tuhan, orang yang tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan Engkau. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan, Tuhan mengandaikan itu seperti orang yang bersinah. Jadi persinahan rohani itu ditandai oleh orang yang tadinya kenal Tuhan, lalu dia tinggalkan Tuhan. Itu persinahan rohani. Dan kalau dia tetap tinggal dalam kehidupan demikian, akan datang waktunya dia akan dibinasakan. Tetapi aku suka dekat pada Allahku. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allahku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, itu berarti kita meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Allah, kita menaruh tempat perlindungan kita pada Allah kita di sorga, maka kita akan mengenal lebih dekat pribadi Tuhan yang kepadanya kita bersembah sujud, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari pengalaman hidup yang intim dengan Tuhan, melalui bersyukurlah kita suatu waktu dapat menceritakan segala pekerjaannya yang ajaib yang kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menyambut perkenanan Tuhan Yesus Kristus dengan membuka hati kita, menerima kasih-Nya yang Dia nyatakan kepada kita. Yang mau terbuka hati dan menerima kasih-Nya, menerima anugerah-Nya, maka kasih Tuhan yang dahsyat yang kita terima inilah yang bagaikan magnet yang dapat melekatkan kita pada diri Tuhan. Dan dalam setiap situasi pergumulan hidup ini, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Pegang tanganku, oh Tuhanku, pegang tanganku, oh Tuhanku, di sepanjang hidupku selalu Yesus jalan besertaku. Di sepanjang hidupku selalu Yesus jalan besertaku.